Selamat malam, Saudara. Debat ketiga Capres Pemilu 2024 telah digelar Minggu malam dan menjadi ruang tarung untuk baku argumentasi dan gagasan di bidang pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Ada berbagai respons dan reaksi pasca debat semalam. Ada yang menyebutnya dinamis, ada yang mengatakan debat semalam kurang substantif pada visi misi Capres karena justru menjadi ajang saling serang personal, bahkan gestur para Capres pun tak lepas menjadi sorotan. Peta politik malam ini akan mengulas selain gagasan Capres yang sudah disampaikan pada debat semalam, tetapi juga gestur dan persepsi publik saat dan pasca debat yang teramati di media sosial. Bersama saya Happy Guritman dan tentunya para narasumber saya yang sudah bergabung secara daring. Saya akan sapa terlebih dahulu pakar gestur dan mikroekspresi Mbak Monika Kumalasari. Selamat malam Mbak Monika. Halo, selamat malam Mbak Happy. Apa kabar Mas Mbak Monika? Selamat malam Mbak Monika, Mbak Happy. Baik, terima kasih Mbak Monika sudah hadir malam hari ini. Saya juga akan sapa pengamat media sosial Indonesia Indikator, Mas Ade Supriyadi. Selamat malam Mas Ade. Selamat malam Mbak Happy, Mbak Monika. Terima kasih Mbak Monika dan Mas Ade sudah hadir malam hari ini. Langsung saja kita akan bahas soal apa yang terjadi pada debat malam tadi. Ada yang mengatakan begitu dinamis dan ini malam tadi tuh begitu banyak warnanya begitu. Berarti saya harus ke Mbak Monika terlebih dahulu. Mbak Monika, secara gestur dan ekspresi kita bicara dulu soal tadi malam. Siapa yang menurut Anda paling menguasai panggung debat tadi malam? Oke, jadi semalam kalau saya boleh kasih skor gitu ya. Dari 0 sampai dengan 10, ini maka kita lihat kalau di Pak Anies, kemudian Pak Prabowo, dan kemudian Pak Ganjar, saya memberikan skor 5 ya untuk Pak Anies, kemudian 5 juga untuk Pak Ganjar, dan untuk Pak Prabowo saya kasih 4. Nah, kenapa? Karena pada saat kita melihat saya tidak membahas mengenai substansi ya, tetapi ketika gestur yang ditampilkan oleh Pak Anies ini adalah penguasaan manajemen emosinya sungguh sangat baik. Nah, jadi kalau Pak Anies sendiri disentil oleh Pak Prabowo dalam konteks misalnya bicarakan mengenai etik dan sebagainya, ini tidak ada kebocoran-kebocoran ekspresi mikro yang muncul yang berupa misalnya kemarahan dan sebagainya. Dan yang terlihat justru malah Pak Anies ini hanya menahan nafasnya ya. Terus kemudian juga ada subtle shoulder shrug. Jadi mengangkat bahunya ini secara smooth sekali dan bahkan tidak terlihat seperti itu. Nah, ini adalah upaya untuk sebagai respon terhadap kondisi yang terjadi pada saat itu. Nah, kemudian kalau kita lihat, saya ke Pak Ganjar dulu dengan skor subjektifnya saya yang saya mengatakan bahwa ini 5 ya. Ini Pak Ganjar mampu menampilkan pesona ya, karena kalau terlihat dari visual yang ditampilkan oleh pasangan ini dengan menggunakan bomber jacket ya, terus kemudian ada emblem dan juga badge yang nampak di sini, kemudian pakai kacamata. Nah, ini adalah merupakan cara untuk melakukan engineering terhadap high power pose yang ingin ditampilkan, dan secara otomatis juga ini adalah pesan nonverbal yang disampaikan oleh pasangan ini ya. Jadi manusia lebih tertrigger secara menerima pesan bawah sadar secara visual di atas 65%, bahkan sampai dengan sekitar 90% seperti itu ya. Jadi tanpa harus mengatakan ya, maka kita lihat bahwa pesona dari Pak Ganjar ini yang kita lihat konsisten ya, mulai dari debat pertama, kemudian kedua dan ketiga, ini selalu menampakkan kebaruan dan apa yang digunakan adalah sesuai dengan temanya. Kali ini kalau misalnya temanya adalah mengenai pertahanan, menggunakan bomber jacket seperti ini dengan warna yang juga berkesesuaian seperti ini ya. Kemudian kalau kita lihat di debat-debat sebelumnya menggunakan pakaian daerah. Nah, ini juga memberikan pesan
bawah sadar bahwa paslon nomor 3 ini mendukung kebinekaan ya, dan mereka cukup adaptif karena di setiap debatnya adalah selalu menampilkan sesuatu yang baru begitu. Nah, tetapi yang kita lihat dari Pak Ganjar di sini adalah ketika menguasai panggung semalam ya, maka ada ekspresi yang saya amati adalah ekspresi bahwa yang bersangkutan merasa lebih unggul daripada paslon yang lainnya, dan ini nampak di beberapa scene yang tertangkap di kamera ketika beliau berhasil untuk menjawab pertanyaan, atau bahkan ketika menjadi penengah dari pertikaian sengit yang kita lihat di paslon di Capres 1 dan 2. Nah, kemudian kalau di Pak Prabowo, kenapa saya kasih skor yang lebih rendah gitu ya? Ini karena penguasaan emosi ini tidak dapat dikontrol, bahkan untuk kapasitas debat negara yang harusnya secara formal ini masih ada muncul mengenai omon-omon dan sebagainya. Jadi ini seperti debatnya menjadi tidak official seperti itu. Artinya kalau misalnya bicara soal manajemen emosinya, kemudian ekspresinya, Prabowo ini cenderung lebih terpancing secara emosi begitu, Mbak Monika? Ya, jadi terpancing secara emosi memang kalau Pak Anies memang sebagai oposan itu konsisten dari awal ketika di sesi 1 mengenai visi dan misi, yang digelontorkan sudah terlebih dahulu adalah menyerang mengenai 340 hektar tadi begitu ya, sehingga nuansa ini dibawa terus oleh Pak Anies dari awal sampai dengan akhir. Nah, yang kalau kita lihat dari Pak Ganjar, awalnya adalah menjadi darling Ganjar bagi Pak Prabowo ya, saya mengamati, mengobservasi ada 3 kali ya bahwa Pak Prabowo ini setuju dengan Pak Ganjar gitu ya. Jadi seperti ini ada upaya untuk mendekat dari 2 ke 1. Namun tidak demikian juga responnya dari Pak Ganjar gitu. Pak Ganjar juga di akhir-akhir justru terbawa seperti Pak Anies juga, dan akhirnya saling menyerang begitu. Baik, saya ingin ke Mas Ade. Mas Ade, kalau kita lihat di media sosial yang sebenarnya juga ramai pradebat, saat debat hingga pasca debat, siapa yang paling banyak diperbincangkan oleh netizen saat ini? Ya, kalau misalnya kita lihat memang kalau jadi paling banyak diperbincangkan netizen adalah Pak Prabowo ya, Mbak. Mungkin bisa dilihatkan datanya, itu ada data hari ini ya, kita ambil dari jam 12.00 sampai jam 4 sore, itu terlihat Pak Prabowo menjadi magnet perbincangan netizen. Memang betul seperti yang Mbak Monika bilang, faktor Prabowo yang terpancing emosi itu menjadi, atau tersulut emosi menjadi hal yang menarik dalam perbincangan netizen. Itu juga menjadi top isu nomor 2 dalam perbincangan netizen hari ini, bagaimana tersulutnya emosinya Pak Prabowo itu jadi pembahasan utama. Salah satunya juga soal misalnya perdebatan Pak Anies dan Prabowo, hingga misalnya di akhir segmen debat itu soal Ganjar yang juga akhirnya menyerang Pak Prabowo, itu juga menarik perhatian netizen. Jadi artinya, nah, kalau kita lihat, baik. Iya, sentimennya sendiri seperti apa Mas Ade kalau sentimen netizen untuk masing-masing capres? Kalau sentimen netizen ya, berdasarkan data memang Pak Ganjar unggul ya Mbak. Itu terlihat dari sentimen positifnya yang cukup besar untuk hari ini pasca debat. Itu juga terlihat dari misalnya bagaimana netizen menilai Ganjar cukup menguasai panggung, terlebih juga cukup menguasai substansi. Hal ini terlihat dari bagaimana misalnya Pak Prabowo seperti Mbak Monika bilang cukup menyetujui beberapa kali gagasan Pak Ganjar ya, Pak Prabowo. Nah, ini dianggap sebagai bentuk bagaimana Pak Ganjar menguasai panggung dan menguasai materi. Jadi kalau kita lihat justru di grafis yang tadi ditampilkan, sentimen untuk Prabowo, sentimen negatifnya itu lebih besar ketimbang sentimen positifnya. Sementara kalau untuk 2 capres yang lainnya lebih besar positifnya ketimbang negatifnya. Berarti apa kira-kira penyebabnya kalau untuk Prabowo, capres Prabowo, Mas Ade? Kalau untuk sentimen negatif Pak Prabowo memang ada beberapa hal. Pertama mungkin terkait tersulutnya emosi beliau ya dari awal debat. Terus juga yang kedua soal
jawaban beliau yang dianggap berhilah ya ketika ditanya oleh dua capres lainnya. Dan ketiga ada beberapa pernyataan Pak Prabowo yang dianggap netizen itu blunder. Hal ini misalnya kita lihat terhadap isu Gaza, Palestina, itu misalnya Pak Prabowo menganggap Gaza itu menjadi lemah karena misalnya tidak memiliki kekuatan militer, itu kan juga dianggap netizen terlalu mensimplifikasi masalah seperti itu. Ada beberapa hal yang akhirnya menyumbang sentimen negatif untuk Pak Prabowo seperti itu. Artinya Mas Ade, apakah kemudian netizen di media sosial sepakat bahwa debat tadi malam itu minim penyampaian gagasan, visi misi di bidang temanya pertahanan, keamanan, hubungan internasional dan geopolitik, dan lebih menyerang kepada personal? Apakah netizen juga punya persepsi seperti itu soal debat semalam? Iya, iya Mbak, betul. Ini terkonfirmasi oleh data kita di top isu ya. Itu di top isu terlihat ada beberapa isu justru yang di luar hal substantif atau di luar gagasan, lebih ke banyak soal performa dan penampilan para capres saat debat. Misalnya soal emosi capres, terus juga tidak bersalaman di akhir debat, terus juga soal simpati netizen kepada Pak Prabowo misalnya karena serangan aktif dari Pak Anies dan Pak Ganjar, itu juga menuai perhatian netizen. Hal ini memang kita lihat karakteristik media sosial yang bad news is good news itu juga mungkin terafirmasi ya di sini ya, bagaimana isu-isu yang lebih polemik terkait misalnya emosi, terkait dengan simpati dan hingga tidak bersalaman, itu justru menarik perhatian netizen. Bahkan misalnya soal perdebatan data saja, itu yang diperhatikan bukan soal data substantifnya atau data gagasan, tapi lebih kepada apakah data itu ditampilkan saat debat atau di luar debat gitu. Jadi apakah data, karena beberapa netizen setuju misalnya dengan data harusnya ditampilkan saat debat, namun ada beberapa netizen juga yang tidak setuju karena debat itu waktunya sebentar ya, jadi terbatas dan itu tidak bisa menampilkan data secara banyak seperti yang Pak Prabowo bilang. Seperti itu, Pak. Baik, sebelum kita bahas lebih lanjut soal apa kemudian top issue tadi sempat ditampilkan, tapi saya ingin penjelasan juga dari Mas Ade, top issue yang menjadi perbincangan dan sorotan para netizen. Usai jeda, pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Peta Politik Nasional. Kami segera kembali.
Saya kok banyak setuju dengan Pak Ganjar ya. Ya, kalau benar masuk akal, saya setuju. Kalau ngomong, ya kumaha. Ya, jadi leadership, apakah negara, apakah perorangan, tapi terutama juga negara harus dengan contoh ingarso sung tulodo. Kita mau mimpin, kita mau bawa agenda, kita mau cerita itu cerita, omon, ya. Tak bisa. Kenapa negara-negara selatan sekarang melihat ke Indonesia? Karena kita berhasil membangun ekonomi kita. Jadi tidak hanya omon, kerjanya omon saja. Baik ya, sekali lagi saya harus mengatakan, saya kok banyak sependapat dengan Pak Ganjar. Jadi benar, tumpang tindih harus diselesaikan oleh pimpinan tertinggi, dan itu saya kira bisa ya. Tapi benar, saya juga harus mengatakan kita harus apresiasi prestasi TNI dan prestasi Polri dalam menjaga pertahanan keamanan, dalam mengatasi berbagai peristiwa-peristiwa yang pelik. Harus kita akui, menghadapi terorisme, bom Bali, Peloso, dan sebagainya. Untuk itu, saya kira kalau saya dapat mandat, saya akan perbaiki kualitas hidup TNI, kualitas hidup Polri, memimpin supaya TNI dan Polri menjadi yang terbaik yang bisa kita bangun. Dengan keunggulan TNI dan Polri, Polri langsung di bawah Presiden, kita akan berbuat baik untuk rakyat kita. Saya nggak mengerti, jangan-jangan guru kita, buku kita sama, Pak Ganjar. Kok saya banyak sependapat, terus aja. Saya akan bilang AA, saya bukan orang macam-macam. Tapi Pak Anies, saya kira Pak Anies perlu belajar ekonomi lagi, ya kan? Jadi kalau bilang ideal 30%, dasarnya apa? Yang di bawah kita itu Arab Saudi, Rusia, pokoknya negara-negara yang punya sumber alam yang luar biasa. Tetapi 40% ya salah satu terendah sekarang. Jadi kalau kita mau bangun industri, tadi saya setuju sebagian dari yang Bapak sampaikan. Oh iya, kenapa? Yang penting utang itu produktif. Itu saya setuju. Tapi kita bisa sampai 50%, tidak ada masalah. Kita tidak pernah default. Kita tidak pernah default. Kita dihormati di dunia. Baik, itu tadi momen ketika Prabowo beberapa kali menyampaikan setuju dengan ide atau gagasan dari capres lain. Saya ingin langsung ke Mbak Monika. Mbak Monika, kita lihat tadi respons, reaksi, sikap, cara Prabowo berkomunikasi. Apa yang Mbak Monika baca? Apakah itu melihat bahwa Prabowo sudah terpancing pada saat itu, atau sebenarnya juga berusaha mencoba untuk memancing Anies juga? Belum dibuka. Jadi Mbak Monika, ketika ya? harus respons terhadap pertanyaan dari kedua capres yang lain, ya, ini Pak Prabowo memilih untuk mencari aman, begitu, dan kemudian mencari persamaan-persamaan, karena mencari persamaan itu adalah cara untuk membuilding rapport terhadap mana yang potensi untuk didekati, seperti itu. Nah, kemudian ketika Pak Prabowo menyampaikan kepada Pak Anies bahwa Pak Anies harus belajar ekonomi lagi. Nah, ini yang kita amati adalah Pak Anies hanya merespon dengan senyuman, ya, tanpa ada rasa tersinggung, kemarahan, dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat dari kedua capres ini, Pak Ganjar dan Pak Anies, keduanya melihat bagaimana diksi yang digunakan atau respons dari Pak Prabowo ini dengan dua-duanya adalah tersenyum, begitu ya. Jadi artinya kedua dari capres ini tidak merespon secara negatif, ya, tetapi merupakan suatu permakluman. Nah, permakluman atas apa? Apakah karena
diksi-diksi yang kemudian dikeluarkan atau pemahaman substantif terhadap hal yang sedang disampaikan, keterbatasan hal-hal seperti ini. Jadi kedua capres ini yang berbeda generasi dari Pak Prabowo ini cukup memahami dan kemudian tidak berespons yang terlalu berlebihan begitu. Tetapi apakah artinya memang ini cara atau gaya berkomunikasi yang ingin ditampilkan ke publik dari seorang Prabowo kalau menurut Anda? Ya, kalau kita perhatikan bahwa kali ini yang ditampilkan oleh Pak Prabowo itu tidak berbeda dari debat sebelumnya, bahkan di debat 2019 begitu ya. Jadi ini adalah merupakan baseline yang ditampilkan. Jadi apakah Pak Prabowo sudah berubah gitu ya? Kalau dulu kita melihat ada gebrakan podium dan sebagainya, kali ini tidak begitu ya. Tetapi dilakukan dengan cara yang lain. Nah, kalau dari debat yang pertama kita lihat ada joget dan sebagainya, kali ini tidak gitu ya. Tetapi ada kata-kata yang kemudian menjadi viral. Nah, ini saya sendiri juga wonder sekali bahwa kata omon-omon ini kan merupakan sesuatu yang tidak lazim gitu ya. Tapi ini kemudian disampaikan. Nah, ketika ini disampaikan adalah ini Pak Prabowo dalam konteks kesehariannya seperti itu. Ya, baik. Saya ingin ke Mas Ade. Mas Ade, apa kemudian pandangan atau persepsi netizen soal ketika Prabowo setuju dengan ide dan gagasan dari capres lain, atau kemudian ada top-top isu yang juga ditampilkan atau dibahas oleh netizen di media sosial? Iya Mbak, memang yang menarik dari misalnya ketika Pak Prabowo setuju gitu dengan gagasan Pak Ganjar, memang bahkan sampai misalnya mengatakan apakah buku kita sama yang dibaca, itu juga menarik atensi netizen ya. Bahkan netizen ada istilah sampai ke apakah Prabowo dengan Pak Ganjar itu melakukan Gramedia date gitu Mbak. Jadi apakah mereka Gramedia date sehingga buku bacaannya sama. Nah itu juga menarik atensi netizen. Nah memang kalau misalnya dari top isu, selain soal gimmick-gimmick ya atau hal-hal yang soal penampilan, juga memang ada beberapa hal yang soal gagasan ya. Itu juga soal misalnya pembelian alutsista, soal pesawat bekas dan lain-lain, itu memang jadi pembahasan. Dan penjelasan Pak Prabowo soal pembelian alat pesawat bekas itu cukup diapresiasi netizen ya, karena detail gitu. Dan juga diapresiasi sama Pak Ganjar gitu. Nah itu ada beberapa hal. Selain itu juga soal rahasia negara, itu juga dapat perhatian netizen, misalnya bagaimana apakah pengadaan alutsista dan anggaran soal Kementerian Pertahanan apakah akan selalu rahasia negara gitu. Dan ini menariknya adalah tadi misalnya hari ini ada Pak Jokowi yang mengklarifikasi bahwa memang soal-soal terkait Kemenhan atau soal anggaran pertahanan memang biasanya rahasia negara seperti itu. Dan ini juga muncul lagi misalnya pendapatan netizen bahwasanya misalnya ketika Prabowo berdebat maka Jokowi yang berklarifikasi seperti itu. Nah ini yang menarik juga dalam pembahasan netizen hari ini. Nah ketika netizen punya respon yang seperti itu artinya bisa dikatakan positif atau negatif untuk capres nomor 2 ini? Ya kalau misalnya selalu misalnya Pak Jokowi yang mengklarifikasi, misal mungkin bagi para pendukung 01, 03 itu jadi sindiran ya Mbak, seperti itu. Namun bagi para pendukungnya Pak Prabowo ini juga jadi sisi positif gitu, karena jawaban Pak Prabowo berarti dikonfirmasi oleh Presiden langsung seperti itu. Jadi memang ada dua sisi mata uang Mbak dalam melihat hal ini. Baik, Mas Ade, kalau kita lihat lagi di top isu yang ditampilkan tadi grafisnya, justru malah substansi atau inti poin dari pembahasannya itu justru ada di bawah. Yang paling pertama menjadi perdebatan di netizen juga itu adalah perdebatan soal data. Ketika Prabowo juga diserang oleh Ganjar untuk membantah data yang disampaikan kalau misalnya data itu salah. Kemudian soal emosi capresnya, padahal justru yang intinya adalah soal misalnya pembelian alutsista, kemudian soal bagaimana sikap masing-masing capres soal kemerdekaan Palestina dan lain sebagainya. Ini gambarannya seperti apa, fenomena seperti apa ini? Kenapa kemudian justru esensi atau substansi dari tema debatnya justru malah berada di bawah, tetapi justru malah menyoroti soal perdebatan data ketiga capres?
Mungkin yang seperti yang saya bilang di awal ya Mbak, mungkin karena karakteristik media sosial itu, apalagi Twitter ya, yang ramai itu terlalu politis dan apapun bisa menjadi bahan perdebatan, maka hal-hal yang berbau perdebatan, misalnya hal-hal yang tidak substantif, itu justru kurang mendapat exposure Mbak. Jadi poin saya memang seperti narasi di awal, debat kali ini justru hal-hal gagasan-gagasan pentingnya kurang tereksplorasi. Itu justru lebih kepada bagaimana hal-hal terkait performa debat, penampilan debat, bahkan sampai ke emosi-emosi capres seperti itu. Makanya ketika misalnya Pak Ganjar itu dari sisi exposure dia kan hari ini terendah ya Pak. Tapi walaupun dia misalnya penampilannya itu cukup baik gitu, gagasan-gagasannya itu cukup baik, tapi kurang tereksposure gitu. Yang tereksposure justru misalnya perdebatan antara Pak Anies dengan Pak Prabowo yang memanas. Baik, kita akan jeda terlebih dahulu. Kita akan lanjutkan perbincangan kita nanti. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Peta Politik Nasional. Ya, yang pertama memang saya melihat substansi dari visinya malah tidak kelihatan. Yang kelihatan justru saling menyerang, yang sebetulnya nggak apa-apa, asal kebijakan, asal policy, asal visi yang diserang, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah menyerang personal, pribadi yang tidak ada hubungan dengan konteks debat tadi malam,
mengenai hubungan internasional, mengenai geopolitik, mengenai pertahanan dan lain-lainnya. Saya kira kurang memberikan pendidikan, kurang mengedukasi masyarakat yang menonton. Saya kira akan banyak yang kecewa. Baik, itu tadi respons atau pendapat dari Presiden Joko Widodo soal debat ketiga Capres yang berlangsung tadi malam. Saya ingin sapa terlebih dahulu yang baru saja bergabung bersama kita semua, pakar komunikasi politik UGM, Pak Nyarwi Ahmad. Selamat malam, Pak Nyarwi. Selamat malam, Happy. Terima kasih Pak Nyarwi sudah bergabung. Saya langsung tanya Pak Nyarwi, tadi kita saksikan Pak Jokowi, Presiden Jokowi menyatakan substansi dan visi tidak kelihatan, hanya serangan personal dan mengatakan banyak masyarakat yang kecewa. Kalau menurut Anda apakah demikian? Ya, memang namanya debat seringkali ya, Happy ya. Itu akan berkembang ya, bukan hanya kritik-kritik yang kemudian berbasis kebijakan saja gitu ya, tetapi juga hal yang terkait dengan personality, bukan personal tapi karakter personal gitu ya, dan model kepemimpinan, bahkan gaya komunikasi personal juga bisa menjadi sasaran. Itu hal yang kadang-kadang susah dipilah ya ketika debat itu sedang berlangsung, karena kan ini seringkali yang kemudian juga menjadi acuan dari penonton atau pemilih ya. Kadangkala kalau bicara, tapi kalau semalam saya lihat ya itu cukup berimbang sebenarnya. Contohnya ya, kita banyak disuguhkan soal perdebatan soal adu data misalnya. Itu saya kira juga hal terkait dengan kebijakan. Hanya saja itu tidak diamplifikasi sebagai bentuk-bentuk kebijakannya kayak apa nih, yang membedakan satu sama lain gitu ya. Yang kemudian yang lebih tidak hanya teknikal tapi juga manajerial, yang bisa dipahami gitu ya. Nah, yang isu-isu personal itu kayak misalnya soal mungkin ya singgungan-singgungan ketika kalau kita lihat ya, ketika Pak Prabowo berbicara soal sejauh mana Pak Anies misalnya itu dianggap kredibel ketika bicara etika. Nah itu juga saya kira bukan sekedar personal ya, mungkin bisa aja dipahami personal, tapi sebenarnya itu menyangkut positioning ya, sejauh mana misalnya Anies itu menempatkan dirinya dan juga termasuk mengkritik Prabowo juga di sana gitu. Kalau itu misalnya dikaitkan kebijakan, hal yang terkait etik itu tidak hanya person gitu, tapi juga etik juga terkait kebijakan. Contohnya begitu. Jadi kalau materi-materi yang jadi perdebatan maupun dalam kampanye itu pada substansinya itu cuma 3 sebenarnya. Yang pertama jelas kebijakan gitu ya. Makanya kalau bicara campaign itu ada yang policy based campaign gitu ya. Ada yang personality, hal terkait karakter personal dan seterusnya gitu ya, yang terkait dengan kompetensi, terkait dengan kredibilitas, itu terkait dengan personality. Nah yang ketiga itu biasanya terkait dengan narasi dan argumen dan style penyampaiannya. Nah yang ini sebenarnya juga banyak dikritik, misalnya yang itu kan muncul dalam perdebatan semalam ya. Kayak misalnya gini, Pak Prabowo kan juga kalau menyampaikan misalnya contoh datanya keliru gitu ya. Nah kemudian direspon yang benar tolong dong dikasih gitu. Kemudian muncul tiktokan juga dengan Mas Ganjar itu. Itu nggak bisa disampaikan ini. Ya kami yang mintanya malah sekarang juga disampaikan ya. Nah itu hal yang contoh yang misalnya tadi ya soal penarasian data dan seterusnya, soal penyampaian data dalam debat itu. Yang itu saya kira juga menjadi daya tarik. Jadi kadang-kala yang sifatnya policy, ya mumpung saya ingat ya, itu kadang-kala kurang menarik loh. Tidak semua orang tertarik loh untuk membaca data-data itu. Tapi kemudian kalau bahasa orang campaign itu kayak gimmick ya, dari aspek stylenya, kemudian dari aspek tiktokannya satu sama lain gitu. Pak Prabowo sama Mas Ganjar ini sebenarnya lagi ribut apa sih gitu ya. Terus Pak Ganjar dengan Pak Anies atau Pak Anies dengan Pak Prabowo itu lagi memperdebatkan apa sih gitu. Nah itu baru kemudian orang tertarik gitu. Jadi kadang-kala itu membuat pemilih kita tertarik dulu gitu untuk menyimak perdebatan para capres kita ini. Itu juga penting. Makanya kadang-kala para capres ini kesan saya memang mengorbankan dirinya untuk seakan-akan ya adu gimmick, dan bukan adu gimmick ya, bahkan terlihat ekspresif gitu. Cukup orang mengatakan agak emosional ketika melakukan kritik. Itu wajar karena bayangkan loh, ini kampanye itu biasanya kalau terkait dengan debat ya itu menyasar pada pemilih yang
yang mengambang dan pemilih yang belum menentukan pilihan. Dan ini termasuk tipe pemilih sulit nih untuk didekati. Sehingga dengan berdebat ini, di situ saya kira pelan-pelan mereka yang awalnya ignorant, cuek, gitu, tidak mau peduli gitu, diharapkan juga peduli gitu loh. Paling enggak dengan melihat para tiga capres ini berdebat, mereka pelan-pelan tertarik, kemudian bisa menjatuhkan pilihannya secara tepat sesuai preferensi mereka. Itu kira-kira Happy ya. Gitu. Baik, Pak Nyarwi, tapi kita tahu Prabowo mendapat serangan yang konsisten dari dua capres lainnya, baik itu Ganjar maupun Anies. Apakah kemudian kalau kita lihat sikap Anies semalam ya, misalnya, apakah itu kemudian disukai publik atau justru malah bisa memberi lebih banyak simpati kepada Prabowo? Ya, begini, itu antara kita bicara yang ideal dengan ideal dalam komunikasi politik ya, dengan bicara hal yang empirikal, yang nyata gitu ya, terkait perilaku pemilih itu ada gapnya Happy. Yang ideal memang ketika terjadi debat, para capres-capres lebih bagus mendiferensiasikan positioningnya. Sehingga tahu gitu, misalnya Anies dari starting point perubahan ya, perubahan itu jelas. Wajar kalau misalnya menyerang. Kalau kita clustering kan ada 3 nih Happy ya. Pak Prabowo itu mencitrakan posisinya sebagai full incumbent, kira-kira gitu. Karena melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi dan di situ ada Mas Gibran yang dianggap paling representatif Pak Jokowi, kira-kira gitulah. Nah, Mas Ganjar ini gitu ya, ini ada unsur incumbency juga sebagai petahana karena partainya mendukung Pak Jokowi, tapi juga ada yang perbaikinya juga saya lihat gitu ya, di tengah-tengah gitu ya, seperti posisi debat semalam ya. Jadi ada setengah ini juga, tapi juga akan memperbaiki kira-kira gitu. Nah sementara Mas Anies ini kan saya lihat kontrastingnya luar biasa gitu ya. Maka wajar ketika misalnya Prabowo itu kesannya ya istilahnya diserang dari dua sisi, dari 01 maupun 03 gitu loh. Karena tadi itu melihat bahwa Pak Prabowo itu istilahnya cenderung konservatif tadi ya, melanjutkan pada hal yang ini, kemudian dalam posisi juga sedang berkuasa dan harus dilihat loh, di situ Prabowo sebagai satu-satunya menteri dalam posisi capres ya, yang ada di pemerintahan Pak Jokowi, sementara duanya ini mantan gubernur, ya tidak menteri gitu loh. Ya ada kaitannya misalnya Mas Ganjar dengan Pak Jokowi, misalnya satu partai, tapi beda posisinya gitu loh. Kira-kira gitu. Nah, tapi ini yang saya lihat yang menjadikan kemudian gitu ya lebih mudah kira-kira kecenderungan kritik yang muncul ya antara dari kelompok dua ini. Prabowo maupun Ganjar maupun Anies ke Prabowo gitu. Walaupun sebenarnya ada yang lucu saya lihat ya, di tengah-tengah kalau kita simak itu kan betapa Pak Prabowo berkali-kali mengatakan Mas Anies ini Mas Ganjar ini kayaknya bukunya dan gurunya sama dengan saya gitu. Itu kan berkali-kali gitu di tengah-tengah. Tapi yang mengejutkan gitu di ujung ternyata kan ada hal yang berbeda, yang kontrasting gitu loh. Nah ini juga saya kira kejutan-kejutan yang juga muncul dalam debat semalam, dan itu publik bisa melihat mana yang sama, ada irisan antara pandangan ya, sudut pandang kebijakan yang mirip ya katakanlah antara Prabowo, Ganjar, antara Ganjar Anies, maupun bahkan ada yang pandangan yang sepakat misalnya soal utang yang produktif misalnya, itu Anies dan Prabowo juga saya lihat ada kesamaan di situ disampaikan, tapi kan di situ ada kontrasting yang lain gitu. Nah itu yang publik juga bila pelan-pelan bisa mencerna kira-kira kandidat ini positionnya di mana dan kecenderungannya kemana, sehingga mana yang pantas untuk kemudian dipilih. Nah ini kan bagi pemilih mengambang, bagi pemilih bimbang. Nah itu sangat penting sekali debat-debat ini gitu. Walaupun jumlahnya ya mungkin tidak lebih dari 20-25%, kira-kira gitu. Baik, saya ingin bergeser lagi ke Mbak Monika. Mbak Monika, kan kalau selain ekspresi saat debat ada hal lain yang juga disorot dan menjadi pembicaraan publik saat ini. Pasca debat itu biasanya kan para capres bersalaman, namun pada debat semalam Anies dan Prabowo tidak bersalaman. Jadi Prabowo hanya bersalaman kepada Ganjar, Ganjar bersalaman kepada Prabowo dan Anies. Menurut Anda, apakah kemudian ada makna tertentu setelah berjalannya debat, mendapat serangan yang konsisten, kemudian masalah tidak bersalaman pasca debat aja ini kemudian dibahas dan sepertinya menjadi masalah bagi publik? Masih di mute Mbak Monika?
Ya, terhadap hal ini awalnya kita punya beberapa hipotesis. Di antaranya adalah yang pertama mungkin karena kelelahan fisik ya, karena usia, kondisi fisik dan sebagainya sehingga segera untuk meninggalkan gelanggang gitu. Nah, yang kedua adalah kita boleh berasumsi bahwa ini memang karena ada intrik secara pribadi begitu ya. Kemudian ini kedua hipotesis ini kita uji dan ternyata ketika konferensi pers ini terkonfirm bahwa Pak Prabowo mengatakan bahwa saya yang lebih tua gitu, harusnya yang lebih muda datang kepada saya, begitu ya. Nah, jadi terkonfirm bahwa ini bukan karena kondisi fisik, tetapi adanya intrik pribadi, artinya argumentasi atau debat yang terjadi antara Capres 1 dan 2 ini memang terbawa sampai dengan di akhir. Dan ketika Pak Prabowo juga mengatakan ya pada saat di akhir pada saat konferensi pers beliau mengatakan bahwa saya kecewa dengan narasi dari kedua capres yang lain ya. Nah, ketika yang bersangkutan sendiri mengatakan kecewa ya dengan seluruh ekspresi yang ditampilkan, maka pertanyaan berikutnya yang menggelitik kita adalah bagaimana yang dirasakan atau terresonansi tidak dengan TKN ya, dengan TKN yang ada di belakangnya begitu ya. Nah, saya juga mengamati bahwa reaksi dari para TKN itu juga menampilkan ekspresi yang kecewa, kemudian ada rasa sedih dan sebagainya begitu. Sehingga kalau ini menjadi sesuatu yang diperbincangkan oleh netizen ya, saya melihat ada tiga korelasi antara yang bersangkutan sendiri, TKN-nya dan kemudian netizen, dan saya konfirmasi lagi dengan ekspresi-ekspresi mikro yang muncul begitu. Jadi memang kalau ternyata ratingnya adalah Pak Prabowo ini dari sisi emotional analysis ini adalah rating yang paling bawah, ya terkonfirmasi gitu Mbak. Tapi artinya ada kaitannya tidak Mbak Monika dengan hubungan atau relasi kedua individu dengan sikap yang seperti itu? Iya, ini justru malah tadi saya mengatakan ini terkonfirmasi bahwa konfirmasinya adalah ada intrik yang belum selesai Keduanya gitu. Ada hal yang menyentuh tidak baik-baik terhadap saja begitu ya. Pribadi begitu ya. Sehingga menimbulkan emosi-emosi tersebut. Jadi emosi tersebut terbawa dan ini juga dirasakan yang bersangkutan oleh TKN dan kemudian oleh netizen dan ini terkonfirm dengan ekspresi-ekspresi yang dimunculkan begitu. Hubungan keduanya bisa dikatakan tidak baik-baik saja begitu ya. Baik, kita akan jeda. Kita akan jeda terlebih dahulu. Kita akan lanjutkan perbincangan ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Peta Politik Nasional.
masih bersama kami di Peta Politik Nasional. Saya masih bersama para narasumber saya. Ada Pak Nyarwi Ahmad, pakar komunikasi politik UGM, Mbak Monika Kumalasari, pakar gestur dan mikroekspresi, serta Mas Ade Supriyadi, pengamat media sosial Indonesia Indikator. Kita telah sampai di segmen terakhir. Bapak Ibu, saya ingin ke Mas Ade terlebih dahulu. Mas Ade, tadi kan sudah dijelaskan soal apa yang kemudian menjadi perbincangan terhangat di media sosial pasca debat, serta siapa yang paling banyak diperbincangkan, kemudian seperti apa sentimennya. Tetapi Mas Ade, apakah kemudian persepsi netizen di media sosial ini pasca debat terutama bisa mengubah preferensi pemilih? Ya Mbak, memang kalau misalnya kita lihat debat sendiri itu kan mungkin sekitar 3,5%, 3 sampai dengan 5% Mbak, yang mempengaruhi elektabilitas ya. Karena juga kita lihat karakteristik debat itu cenderung biasanya menebalkan pemilih pendukung gitu, pendukung awal dari para capres gitu. Memang meski demikian ada beberapa ruang ya, misalnya terkait pemilih swing voters itu juga bisa menjadi daya tarik ya dari debat itu sendiri. Bagaimana misalnya persepsi netizen atau preferensi netizen bisa terpengaruhi oleh debat, khususnya di kelompok pemilih rasional yang tadi misalnya Pak Syarnya bilang cukup sedikit nggak jumlahnya seperti itu. Nah, memang kalau kita lihat dari SNA ya, Social Network Analytics, ini debat itu juga banyak dipengaruhi atau mendapat perhatian oleh kelompok netral ya. Nah ini yang kelompok netral ini yang belum berkubu oleh kubu 01, 02, 03 yang bisa seharusnya ditarik oleh para capres dengan performa atau penampilan debat yang bagus gitu. Ada kelompok netral atau ada juga undecided voters yang belum terlihat preferensi pilihan mereka kemana. Itu sebenarnya kalau di media sosial bisa terlihat tidak, Mas Ade? Mana Pak? Ada kelompok yang netral atau misalnya undecided voters, mereka yang belum menentukan pilihan mereka, mereka akan mendukung siapa begitu. Itu sebenarnya kalau di media sosial itu bisa terlihat tidak preferensi pilihan mereka? Ya itu bisa terlihat sih Mbak. Misalnya kita lihat di jejaring media sosial ya, berdasarkan data itu kita lihat ada sekitar 35% netizen netral yang memang tertarik untuk membahas debat capres, tapi belum secara terbuka mengatakan pilihannya seperti itu Mbak. Walaupun memang itu jadi ketika perbincangan soal debat yang memanas dan lain-lain itu jadi santapan atau bahasan mereka gitu, yang pada akhirnya nanti bakalan berujung kepada kira-kira capres yang mereka suka itu siapa seperti itu. Nah ini terlihat di peta ini dalam Social Network Analytics ada 4 kubu, itu ada kubu Pak Anies Baswedan, terus ada Pak Prabowo, Pak Ganjar, dan kubu netral yang 35% itu. Nah itu yang menarik, seharusnya misalnya para capres bisa menarget kubu netral di media sosial tersebut Mbak. Mas Ade, ada yang menarik juga belakangan sebelum debat ketiga itu ada namanya persona daring yang kemudian dilekatkan kepada ketiga capres. Misalnya capres Anies itu diberikan persona daring Abah dan simbol burung hantu di media sosial oleh para followersnya atau para pengikutnya. Kemudian capres Prabowo itu dengan persona daring gemoy dan capres Ganjar dengan persona penguin, ini yang baru. Menurut Anda apa kemudian makna persona daring ini bagi ketiga capres dan bagaimana seharusnya ini dimanfaatkan oleh para tim kampanye masing-masing sebagai sebuah kekuatan? Ya memang ini sebagai upaya ya, strategi di tahun baru dari para capres untuk mengemas branding politik mereka untuk menyasar anak-anak muda ya, Gen Z dan pemilih pemula gitu. Nah ini yang memang dan itu cukup berhasil menarik interaksi netizen, misalnya Abaol untuk Pak Anies atau El Cudoy melalui Penguin misalnya dengan Pak Ganjar, dan El Gemoy misalnya untuk Pak Prabowo memang menarik atensi netizen, dan ini memang cukup berhasil dalam aspek connected media ya. Jadi benar-benar antara netizen dengan capres seperti tidak ada jarak, khususnya di paslon 01 dan 03. Bagaimana mereka interaksi langsung melalui live TikTok misalnya Mbak, dan misalnya live Instagram. Nah itu juga cukup berhasil menarik atensi netizen. Dan memang sebaiknya karena konsepnya connected media, maka selain kampanye online juga kampanye offline melalui dialog publik gitu. Misalnya Anies melakukan itu dengan program Desak Anies, dan Pak Ganjar melakukan itu dengan program Demo Kreasi ya yang dilakukan hari ini. Nah itu cukup
berhasil untuk menjaga mood setidaknya netizen agar tidak bosan, karena kan perbincangannya sangat dinamis. Pak Nyarwi, kalau menurut Anda debat ketiga capres semalam apakah sudah semakin menunjukkan karakter masing-masing capres dalam menyampaikan visi misinya, membawa pesan mereka ke publik? Ya, saya kira semalam itu kondisinya makin menghangat ya, Happy ya. Jadi akselerasinya ini kan yang ibarat tengah itu kulminasinya makin menanjak ya. Dilihat dari ketika opening gitu ya, itu kandidat Anies Baswedan kan udah mulai agak gaspol juga itu kan, mengkritik ya soal apa namanya kesejahteraan prajurit, kemudian dikontrastingkan bahkan menyinggung soal kepemilikan lahan Pak Prabowo, walaupun itu sebenarnya sudah pernah muncul 2019 oleh Pak Jokowi, itu konteksnya HGU ya, diklarifikasi misalnya begitu, bukan milik gitu. Nah, tetapi paling nggak banyak kritik yang muncul, bukan hanya pada aspek kredibilitas dan personality kandidat yang jadi sasaran, tetapi juga kebijakan-kebijakan, sehingga muncul lagi data. Cuma kemudian kan balik lagi ya, seringkali yang jadi perhatian publik itu kan yang tadi itu, yang attacking, personality dan lain-lain gitu ya, kritik soal etika misalnya begitu dan lain-lain gitu, bukan pada data-data yang real yang dihadapi terkait dengan isu-isu mulai pertahanan, keamanan, geopolitik dan lain-lain. Ada isu misalnya Laut Cina Selatan dan berbagai isu soal diplomasi misalnya begitu. Nah, tetapi ini debat semalam itu menurut saya tema-tema yang cukup elitis, yang sulit loh ya bagi publik. Pertahanan mungkin soal miliar, keamanan oke, tapi bagaimana dengan geopolitik? Bagaimana diplomasi? Isu-isu politik dan diplomasi di Indonesia itu mungkin hanya nggak lebih dari 10% lah orang punya perhatian ya. Kita itu lebih asik bicara isu domestik politik dan seringkali tidak dikaitkan dengan internasional politik atau politik internasional. Padahal dalam diplomasi itu terkait sebenarnya, kalau di dalam kita strong, kuat, maka keluar juga tentu kita akan makin punya soft power yang bagus. Nah, tetapi balik lagi, ini debat semalam itu kan bukan hanya untuk saling menarik perhatian dari para undecided voter, pemilih mengambang, swing voter, tetapi juga bagian dari edukasi. Baik. Nah, memang yang sebenarnya mengorbankan dirinya itu para capres itu ya, terpantik-pantik emosinya itu pengorbanan loh itu ya. Baik. Tadi kata Bu Monika gitu ya, kok sampai nggak sempat bersalaman gitu. Tapi katanya Bu Monika, kita lihat di konferensi persnya, kata Pak Prabowo kan katanya saya lebih tua, mestinya didatangi gitu ya. Tapi kata Pak Anies, kalau kita lihat di konferensinya setelah itu, saya cari katanya, tapi nggak ketemu, nggak ada. Nah, ini mana yang benar juga kita nggak tahu gitu ya. Baik. Nah, tapi paling nggak itu kita ada cerita bahwa capres-capres ini luar biasa loh ya, mengelola dirinya gitu, termasuk mengelola ya, mungkin bayangkan ya, emosinya, bukan hanya kompetensi sebagai seorang capres yang diharapkan selalu tampil fit, prima dan selalu menarik. Bayangkan itu kan juga bukan pekerjaan yang mudah gitu loh. Baik. Nah, itu yang kira-kira pelajaran bisa kita peroleh ya, Happy ya. Baik Pak Nyarwi, saya harus ke Bu Monika. Mbak Monika, terakhir dan singkat saja, apa kemudian yang perlu menjadi catatan para capres untuk debat selanjutnya, karena masih ada satu debat terakhir yang harus dilalui oleh ketiga capres. Ya, jadi catatan saya adalah untuk Capres 1, pengelolaan emosi sudah sangat baik, tetapi dari mikrogestur yang nampak di sini, jadi Pak Anies sering sekali membasahi ludah, bibirnya maaf. Ini kalau dalam konteks gestur ini adalah merupakan tanda dari ketidaksetujuan. Jadi makro gestur boleh mengatakan hal tersenyum, tetapi ketidaksetujuan itu nampak melalui membasahi bibir seperti itu ya. Nah, kemudian itu muncul beberapa kali, apakah ini merupakan baseline dari yang bersangkutan. Kemudian yang kedua dari Pak Prabowo, jadi substansi penguasaan terhadap hal-hal yang menarik perhatian orang anak-anak muda begitu ya. Nah, ini juga jangan kemudian justru malah menarik atau menjadi viral ya, sindiran-sindiran publik. Nah, kemudian kalau untuk Pak Ganjar ini sudah paket lengkap ya, dengan beberapa kreativitas dan sebagainya, namun ada bahasa nonverbal di sini, merasa lebih unggul dibandingkan dengan paslon yang lain. Jadi ada mikro gestur yang keluar, yang muncul seperti itu, dan itu sering sekali nampak begitu ya.
Itu dari saya. Baik, terima kasih Mbak Monika Kumalasari, pakar gestur dan mikroekspresi. Saya juga ucapkan terima kasih untuk pakar komunikasi politik UGM Pak Nyarwi Ahmad dan Mas Ade Supriyadi, pengamat media sosial Indonesia Indikator. Terima kasih Bapak-bapak dan Ibu sudah bergabung malam hari ini, berbagi pandangan, mengulas apa yang keseruan yang terjadi tadi malam, dan tentunya kita juga masih akan menyaksikan 2 debat yang tersisa, satu untuk Cawapres dan 1 debat terakhir untuk ketiga Capres. Terima kasih, selamat malam Bapak-bapak dan Ibu. Dan pemirsa, demikianlah peta politik nasional malam hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Happy Guritman mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda malam ini. Selamat malam dan sampai jumpa.